What's up, the people of the world? Broadcasting live from this place, and you are watching me again. Mungkin 2 bulan lalu kata-kata itu harus gue ganti ke you are watching me for the last time. Bukan karena channel ini sudah selesai, tapi karena hidup gue harusnya sudah selesai. Gue dinyatakan positif COVID tanggal 29 Juni 2021. Dan itu untuk pertama kalinya setelah 1,5 tahun pandemi gue mencoba menjaga diri dari COVID, akhirnya kena juga. Semingguan setelah gue ulang tahun. Mungkin emang sebelumnya gue sempat ikut hangout sama teman-teman gue, but we keep it private and safe di rumah pribadi, tapi emang gak ada yang tahu. Gak ada yang tahu impact COVID, entah mungkin gara-gara varian yang baru. Dari dulu emang COVID gak pernah bisa ditebak. Kita akhirnya terjangkit COVID, gue dan teman-teman gue. Kita isoman pribadi di rumah masing-masing, saling kasih tahu kabar, lu gimana, gue gimana. Gue udah mulai hilang nih rasanya, ya nih gue juga udah mulai hilang penciumannya. Gue pun kasih kabar ke keluarga gue, dan bokap nyokap gue malah inisiatif untuk temenin gue di rumah untuk ngejagain gue. Dan untuk make sure kondisi gue panggil suster home care di tanggal 5 Juli untuk ngecek kondisi gue kayak gimana. Dan ternyata katanya, oh ini masih di batas yang aman. Mulai dari denyut nadi, saturasi, dan juga tensi darah, semuanya masih di batas yang aman. Gue pun jadi lega. Tapi sayangnya di hari itu juga gue harus dapat kabar kalau ternyata nyokap gue juga ikut kejangkit gara-gara gue. Akhirnya di tanggal-tanggal berikutnya 6, 7, 8 gue jadi stres dan emosi. Dan di hari-hari ini pikiran kepala gue tuh gak enak. Dan ditambah dengan kondisi gue yang makin parah, setiap baru tarik napas pendek udah batuk. Dan itu sakitnya setengah mati waktu itu di tenggorokan. Akhirnya di tanggal 9 gue harus ke rumah sakit. Dan tanggal 9 Juli 2021 itu adalah tanggal yang gak akan pernah gue lupakan. Kenapa? Gara-gara pertama itu adalah tanggal dimana COVID-19 lagi naik-naiknya di Indonesia, hampir mencapai 50.000 di saat itu. Dan gue adalah salah satunya bersama dengan nyokap gue. Kita cari rumah sakit dari jam 9 pagi, baru dapat jam 9 malam. Dan itu gak gampang sama sekali. Kita mulai dengan rumah sakit yang pertama di daerah Gading Serpong. Baru masuk ke lobi depan udah dikasih tahu sama satpam, Pak mau ke IGD ya, maaf sudah penuh, silakan cari rumah sakit yang lain. Oke baik, kita pindah ke rumah sakit berikutnya di daerah Lipo Karawaci. Baru sampai gerbang rumah sakit, satpam langsung stop dan bilang, Pak mau ke IGD ya, maaf sudah penuh, silakan ke rumah sakit yang lain. Akhirnya kita dapat kabar di saat itu, oh saudara kita sempat mau nolongin untuk kasih bantuan ke senior di rumah sakit Eka Hospital, cariin ruangan IGD buat Chandra. Akhirnya kita pergi ke Eka Hospital di BSD. Sampai di sana info tersebut ternyata nggak ada. Katanya nggak ada ruangan buat gue. Ini samar-samar nggak jelas sama sekali. Ya udah kita cari lagi rumah sakit di tempat yang lain. Udah mulai balik lagi ke rumah sakit yang di daerah Gading Serpong, dan ke belakang ke pelosok kita udah nggak tahu tempatnya di mana itu. Gue sendiri juga nggak tahu itu namanya rumah sakit apa. Tapi kita ingat banget kita harus tunggu hampir sekitar 1 jam di mobil. Nggak ada respon dari pihak manapun rumah sakit. Gak ada yang samperin kita sama sekali. Akhirnya kita cari lagi ke rumah sakit yang lain, dan sama semuanya penuh di hari itu. Dan di saat itu yang gue lakukan apa? Meledak. Ya, gue meledak di depan nyokap dan bokap gue waktu itu di mobil. Gue bilang sama mereka, udah kita ke rumah aja, istirahat di rumah aja, isoman lagi aja. Ini udah gak enak, kita cari kemana-mana gak mungkin dapat, percuma. Mereka pun akhirnya nurut dan balik ke rumah. Dan di saat kita balik ke rumah, gue pun sadar gue harusnya kayak gitu. Dan gue mulai sadar ini makin gak enak, makin parah. Ya udah,
Gue bilang lagi sama mereka, ya udah yuk kita cari rumah sakit. Dan kita dapat kabar dari teman lama kita lewat adik gue di saat itu. Dia bilang katanya bisa sediain ruangan dan juga kamar di rumah sakit Mitra di daerah Jakarta. Ini udah sekitar jam 9-10 malam kita berangkat ke sana. Dan sesampainya kita di rumah sakit Mitra itu sudah numpuk dengan orang-orang yang kejangkit COVID. Mereka semua duduk di kursi dan juga kursi roda, gak ada ruangan atau bed di sana. Karena emang sudah sepenuh itu. Kita akhirnya juga nunggu di kursi roda gue sama nyokap gue. Dan di situ adalah realita COVID-19 sebenarnya di rumah sakit yang pertama kali gue rasakan. Gue harus menyaksikan dan juga mendengar di samping gue di saat itu ada tirai yang sedikit terbuka. Orang lagi meninggal di sana. Dan itu selalu kepikiran di otak gue di saat itu. Udah takut banget di saat itu. Ditambah ada nyokap gue juga lagi. Akhirnya tiba-tiba kita dapat kabar kalau rumah sakit Eka Hospital bisa menyediakan ruangan IGD kalau datang sekarang untuk Chandra. Kita udah bingung setengah mati gimana, kita udah di Mitra katanya bakal ada ruangan tapi memang masih menunggu. Tapi gue udah parah, ya udah apa kita pergi ke sana aja nanti mama yang di sini. Akhirnya kita harus pisah rumah sakit. Nyokap gue di Mitra harus menunggu sedikit karena akan ada ruangan. Gue langsung di-rush ke Eka Hospital. Sampai sana sudah di jam 11-12 malam. Sesampainya gue di rumah sakit Eka Hospital bersama bokap gue langsung diras ke salah satu ruangan di IGD, ditutupin tirai, diambil darah, langsung dibawa lagi ke radiologi, dicek ronsennya semuanya. Gue udah lupa urutannya kayak gimana. Dan ternyata ketahuan kalau gue sudah sangat kritis. Tindakan pertama yang dilakukan oleh dokter adalah pasti mengabarkan keluarga gue. Dan di situ kata-kata yang harus dikeluarkan dokter sangat-sangat bisa dimengerti. Karena dia bilang, kondisi Chandra sudah seperti ini. Jadi kalau ada apa-apa, ikhlas ya. Siapa yang gak down dengar kata-kata kayak gitu? Bokap gue langsung sedih, langsung. Bokap gue sedih dengar kata-kata itu. Sebentar. Oke. Gue di saat itu benar-benar udah gak berdaya. Bokap gue bilang katanya mata Chandra udah kosong, lihat ke atas doang. Gue udah putus asa sebenarnya. Waktu itu gue ngomong sama Tuhan, udah gak minta tolong lagi. Gue bilang, Tuhan, kalau emang lu harus ambil nyawa gue, ambil. Tapi tolong sembuhin 100% nyokap gue. Saat itu tuh gue pengen kayak ibarat YouTube ya. Thank you guys for watching. And goodbye. Lalu tiba-tiba ada suster yang masuk ke ruangan gue. Di saat itu gue cuma sendiri. Bokap gue emang gak boleh masuk. Nanti gue jelasin kenapa gak bisa masuk. Intinya ada suster yang masuk langsung nyodorin gue harga yang mesti gue bayar, obat yang mesti gue dapat dan bayar sekarang juga, dan tanda tangan. Dia bilang kayak gini, ini pak ada obatnya langsung tanda tangan seharga 650 juta, langsung tanda tangan ya pak. Tapi di saat itu gue ngerti, karena kondisi rumah sakit pasti sangat-sangat hektik, lagi chaos-chaosnya, lagi penuh-penuhnya. Jadi semua tindakan harus cepat, harus segera dikonfirm, harus segera setuju, biar semuanya bisa bergerak.
Tapi bokap gue di saat itu pas ngedenger itu dia langsung omelin suster itu. Dia bilang, suster ngerti gak sih psikologis? Ini tuh pasien lagi sekarat, jangan kasih tahu info yang berat seperti ini. Nanti kalau kenapa-napa gimana? Suster ngerti gak sih, belajar gak sih psikologis? Susternya minta maaf. Bokap gue sampai dipanggil manajemen. Dan di manajemen itu juga diterangin gitu loh, yang salah dan benernya apa, bokap gue yang salah dan benernya apa. Dan mereka sama-sama koreksi satu sama lain. Bokap gue tuh emang keras lah, makanya sampai begitu. Di rumah sakit itu sebenarnya disarankan jangan didampingin di ruangan IGD, dan apalagi gak boleh di kamar pasien yang di atas. Bokap gue bersikeras mau dampingin gue. Jadi pertama dikasih tahu sama satpam, Pak, Bapak gak boleh Pak masuk-masuk, ini kan tempat rawan COVID, nanti Bapak kalau kena kayak gimana. Singkat cerita gak cuma satpam doang yang kasih tahu, udah mulai dari suster dan suster jaga juga kasih tahu. Udah mulai naik tuh tensinya, karena suster juga udah sampai, Pak, Bapak tuh gak boleh masuk, ya ini tuh tempat rawan COVID, yang lain tuh pada pakai APD, Bapak gak pakai, nanti Bapak kalau kena kayak gimana? Nanti kalau kena COVID gimana? Kan jadi susah gitu. Bokap gue cuma bilang, saya yang tanggung jawab. Saya nggak tanggung jawab kalau kenapa-napa dengan diri saya. Tapi untuk sekarang, tolong saya ingin dampingin anak saya. Akhirnya bokap gue kayaknya dia udahin lah sama pihak rumah sakit waktu itu. Jadi kayak masuk. Atau mungkin bokap gue tuh suka ngumpet-ngumpet masuk. Nah, di sini gue sedih dan bahagia. Gue sedih dan bahagia kenapa? Gue sedih gara-gara bokap gue tuh harus sampai serepot itu. Tapi gue bahagia karena di saat gue dirawat di IGD, gue apa-apa kan harus minta tolong. Dan kata-kata yang selalu gue keluarin, kata-kata yang selalu gue keluarin itu ada dua. Itu ada suster dan papa. Itu selalu gue pakai kalau misalkan gue butuh sesuatu di saat di dalam ruangan. Suster, papa, suster, papa. Dan yang selalu datang duluan itu bokap. Bokap gue selalu datang duluan. Dan itu adalah awal mula dari perjuangan bokap gue yang harus nginep 4 hari 4 malam gak tidur di depan rumah sakit. Banyak yang mesti dikontrol di saat itu. Jadi gue butuh bantuan sedikit-sedikit dan selalu mereka yang gue panggil dan selalu duluan papa yang datang. Jadi mulai dari oksigen habis, infus habis, bokap gue datang langsung kasih tahu ke suster. Terus alat-alat di sini tuh suka mati-mati atau nyala-nyala sendiri. Bokap gue tuh pelajarin sampai ketika suster lagi otak-atik, bokap gue tuh baca gitu loh gimana caranya ya kalau misalkan gak ada suster, biar gue aja yang kontrol ini alatnya gitu loh. Jadi kalau misalkan udah ganggu tidur gue gagal bunyi-bunyi, dia langsung turunin volumenya atau matiin, terus dia nyalain lagi nanti di batas yang aman. Lalu ke obat dan juga vitamin dan juga air panas gitu loh. Itu semuanya selalu setiap kali gue panggil bokap gue yang datang duluan. Dan gue bahagianya kenapa lagi gara-gara gini. Di saat itu kan gue lagi kritis. Apa-apa bisa terjadi. Gue bisa aja udahan di saat itu. Dan setiap kali gue panggil papa, gue tuh natap bokap gue pasti dong. Dan buat gue tatapan gue ke bokap itu adalah sebuah goodbye. Dan gue seneng banget bisa menyampaikan itu mungkin dalam bentuk tatapan. Gue gak tahu gimana caranya, intinya gue tuh seneng aja di saat itu. Ada orang yang sayang, yang mau dampingin lu di saat lu sekarat ataupun udahan. Karena gak ada lagi yang lebih sedih kalau lu harus meninggal sendirian. Gue tahu bakal sakit atau nyusahin bokap gue di saat itu. Tapi di saat itu gue mikirnya, makasih Pak, lu ada di samping gue di saat gue udah selesai. Karena gue gak mau meninggal sendirian.
Lalu pengobatan gue kayak gimana? Jadi obatnya itu adalah obat Gamaras. Nah, obat Gamaras ini harus dimasukkan lewat teknologi IVIG. Ini kayak berupa suntikan yang bisa lewat monitor kayak gitu. Yang bisa dicari tuh pembuluh darah besar di mana. Kalau udah dapat, masukin obat Gamaras dan itu langsung efektif ke penyakit yang gue alami di saat itu katanya. Tapi ada kabar buruk soal obat ini. Karena obat dan alat ini katanya termasuk langka di Indonesia. Dan kalaupun ada, itu paling ada di Jakarta dan harus ditransfer dari sana dan itu butuh waktu. Dan itulah mungkin kenapa jadi mahal juga ya. Kita harus menunggu lagi, kabar lagi di kondisi gue yang sudah kritis. Tapi tiba-tiba di hari keempat atau kelima, gue lupa tepatnya kapan. Ini kayaknya udah bukan tangan manusia lagi yang kerja, tapi udah tangan Tuhan yang nolongin gue langsung. Karena dari kabar yang tadinya buruk, tiba-tiba katanya di rumah sakit tersebut alat dan obatnya itu ada stok sisaan. Nah, ini yang langsung dokter spesialis bekerja ke gue, langsung gue dioperate. Dan gambarannya kayak gimana? Jadi pertama gue dibius. Barang gue dibius, gue tidur. Lalu gue disuntik dada gue beberapa kali, gak cuma sekali. Itu sembari dilihat di monitor pembuluh darah besarnya. Gak dapet di dada, ditusuk lagi di leher sebelah kiri gue. Gak dapet juga. Akhirnya pindah ke kanan, ada sekitar beberapa kali, 1, 2, ada 3. Karena gue ingat ada 3 jahitan. Akhirnya dapet, dokternya bilang, nah ini dapet. Dapat langsung masuk obat Gamaras. Di tengah-tengah gue lagi di operate itu, gue kebangun. Langsung dikasih sama dokter, udah papa ngapain bangun, udah tidur aja. Sampai akhirnya gue udah lupa di saat itu apa aja yang terjadi. Gue kebangun, udah ditutupin perban di leher gue dan obatnya udah masuk. Lalu gue diestimasikan untuk recovery di rumah sakit dengan rawat inap itu 2 bulan. Stepnya adalah gue harus kontrol tiap hari pastinya, darah diambil terus tiap hari, terus disuntikin juga untuk pengentalan darah gue. Dan ada fisioterapi namanya. Nah, ini latihan pernapasan dan juga latihan fisikal untuk jalan. Karena gue di saat itu udah gak bisa jalan gitu loh. Maksudnya udah kakinya udah ngilu banget untuk jalan. Di tengah-tengah fase recovery gue itu, gue dapat kabar kalau nyokap gue udah sembuh, udah mendingan, udah balik ke rumah. Dan sampai akhirnya di tanggal 26 Juli, gue dapat kabar kalau paginya itu gue sudah negatif dan sorenya gue sudah bisa rawat jalan di rumah, alias gue sudah boleh pulang. Dimana yang tadi diestimasikan 2 bulan. Di situ emang kondisi gue sudah sangat-sangat baik, lebih baik lagi dari awal. Tapi tetap ada yang belum selesai dan harus di recovery lagi tetap di rumah. Di saat gue dapat kabar itu, gue cuman kayak biasa aja, cuma terima kasih seperti biasa. Belum benar-benar merasakan lega. Sampai akhirnya di sore hari, gue ganti baju rumahan yang dikirim oleh bokap gue. Terus gue ngaca di saat itu, sempat shock sendiri. Kenapa? Gara-gara gue ngomong sama diri gue sendiri kayak, jadi masih bisa ketemu yang lain dong. Gue ngomong gitu ke depan kaca. Jadi masih bisa ketemu papa, mama dong. Jadi masih bisa ketemu teman-teman dong. Jadi masih bisa ketemu yang lain dong. Jadi masih bisa bikin apa-apa lagi dong. Itu gue cuma nangis dan ngangguk-ngangguk karena gue baru ngerasain leganya situasi tersebut, di mana gue survive dari penyakit ini. Dokter pun juga bilang, dokter juga sampai WhatsApp pribadi ke senior sana sampein ke saudara gue sampein ke kita. Dia bilang kalau ini secara ilmiah, kondisi Chandra atau secara medis, ini gak mungkin dalam waktu secepat ini. Makanya ini hanya karunia Tuhan katanya. Lalu ada satu dokter lagi, namanya Dokter Kristo, dia juga bilang selama 1,5 tahun saya ngurusin COVID dengan gejala seperti Bapak, itu jarang yang bisa survive. Jadi gue habis itu langsung coba rekam, dokumentasin
buat diri gue sendiri atau mungkin buat gue share gitu, tapi gue nggak bisa. Di situ gue cuman berakhir nangis karena gue nggak percaya kalau gue bisa keluar dari rumah sakit. Gue nggak percaya gue bisa berdiri jalan sendiri keluar rumah sakit di kondisi gue yang tadinya gak berdaya sama sekali. Jadi gue sekarang bersyukur. Gue sekarang bersyukur dengan semuanya. Gue bersyukur dengan Tuhan, keluarga, dokter, rumah sakit, saudara, teman-teman. I'm back. Gue udah kangen untuk bikin video lagi. Gue akan kembali untuk bikin video lagi. Gue udah pengen lagi bikin re-edit. Tahun ini juga ada rewind lagi. Dan gue harus catch up dengan semuanya juga gara-gara gue udah benar-benar detox dengan sosial media. Gue pun untuk ngomong sekarang ke kamera itu butuh waktu sebulanan gitu loh untuk benar-benar recovery mentally, gara-gara gue takutnya gak kuat, ternyata masih sedikit gak kuat untuk cerita ke kalian semua. Tapi intinya gue mau kasih tau kalian, ini dia, I'm back, I'm here. Gue mau kasih tau kalian semua juga di sini, please jaga kesehatan kalian, karena COVID ini tuh gak gampang nyembuhinnya. Jadi pertama dari sulitnya secara sistematis nyembuhin COVID ya, secara finansial ini tuh total penyembuhan gue ini dengan obat, terus rawat dokter dan kontrol segala macem, itu nilainya sudah 1M lebih. Jadi buat kalian please jaga kesehatan, karena mau nyembuhin COVID mahal. Lu mau hidup lagi dari kondisi yang parah itu mahal. Oke? Please jaga kesehatan kalian. Dan yang terakhir adalah terima kasih. Terima kasih buat keluarga gue pasti yang sudah gue sampaikan ke mereka. Tapi mungkin satu orang yang gue pengen mention di sini. Jadi di sini ada Captain America kan, superhero favorit gue nomor 1. Di hari gue keluar dari rumah sakit, gue udah decide kalau Cap, lu harus turun ke nomor 2. Karena superhero favorit gue sekarang adalah bokap gue. You're my number 1 sekarang, Pak. Terima kasih untuk pengorbanannya. I love you, Pak. Thank you. Number 2, gue mau terima kasih ke semua pihak rumah sakit yang udah bantuin gue, mulai dari dokter, suster, relawan. Mungkin gue gak bisa mention semuanya, sorry. Tapi yang gue ingat ada dokter Kristo, dokter Vanessa, terus dokter Yuki, terus siapa lagi gue lupa, maaf banget. Tapi intinya semuanya gue mau makasih. Saudara gue juga, pastinya Tante Selfie, Om Fabi juga. Dan teman-teman gue semuanya, geng-gengan gue semuanya, thank you semuanya yang udah support dan kirim-kirim message. Tapi gue gak balas sama sekali. Ya, gue belum respon dengan semua message yang mereka kirim dan orang-orang lain kirim. Lalu berikutnya, kalian semua yang nonton, entah kenal atau gak kenal gue, entah yang support atau tidak support gue, intinya gue mau terima kasih aja udah nonton sampai video ini berakhir. Karena segala support apapun gue akan butuhkan sampai ke depannya ini. Jadi terima kasih sekali lagi, terima kasih untuk pengertiannya. I'll see you again in my next video or next content. Okay, and thank God juga pastinya buat semua ini. Jadi gue akan tutup dengan thank you guys for watching and cheers. Itu hampir tidak bisa lagi gue lakukan.